Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian kita, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, diberikan ilmu yang manfaat dan bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat kita, dan mudah-mudahan keluarga kita jadi sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah, serta diakhiri hayat kita dengan husnul khotimah ala haziniyah wa kulli niyatin solehah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin qaidil gurril muhajjilin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kembali kita diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita wafat dalam keadaan Islam, memeluk agama Islam, menjalankan syariat Islam. Kenapa? Karena agama Islam adalah dinullah, agama Allah allazi akhbara fi kitabihi annahu ad-dinu indahu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada umat manusia di dalam kitabnya, dalam Al-Quran, bahwa agama Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu, dan Allah tidak menerima bagi seseorang agama selain agama Islam. Nah, ini yang harus kita pegang, harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya sebagai muslim. Kalau ada yang mengatakan semua agama benar, ya itu tinggal dilanjutkan saja. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Jadi orang Hindu harus meyakini agama Hindu yang benar. Orang Buddha harus meyakini bahwa agamanya yang benar. Orang Nasrani harus meyakini Nasrani yang benar. Nah, kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa agama Islam agama yang benar. Jadi
Jadi kalau ada orang mengatakan semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Kalau ada orang Hindu tidak meyakini Hindu agama yang benar, untuk apa dia memeluk agama Hindu? Orang Buddha tidak meyakini agama Buddha yang benar, untuk apa dia peluk agama Buddha? Begitu juga orang Islam, kalau dia tidak yakin agamanya yang benar, untuk apa dia memeluk agama Islam? Nah, jadi ini bukan tidak toleransi, justru ini yang toleransi. Inilah apa namanya, keyakinan yang harus kita pegang dengan seyakin-yakinnya. Wa annahu dinul ladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihil mu'minin. Dan agama Islamlah agama yang diridhoi Allah dan Rasulnya bagi seluruh hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana firman Allah, innad dina indallahil Islam. Nah, ini akidah tauhid yang harus ada di dalam diri umat Islam. Ya, jadi bukan kata saya bahwa agama Islam agama yang benar, tapi firman Allah, innad dina indallahil Islam. Di dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang tersebut di dalam akhirat termasuk orang yang merugi. Nah, jadi seluruh para nabi, para rasul membawa ajaran Islam, bukan hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad hanya menyempurnakan, sebab selesai Nabi Muhammad menyampaikan risalah, Islam sudah sempurna, sudah paripurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sempurna, sempurna, sempurna Islam. Dari mulai ruang tamu sudah diajarkan oleh ajaran agama Islam bagaimana kita menghormati tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Islam mengajarkan bagaimana kita memuliakan dan menghormati tamu. Ya. Tamu datang bawa rezekinya, walaupun kita yang ngeluarin, dia tidak akan makan kecuali rezekinya. Dan tamu pulang membawa dosa sahibul bait, tuan rumah. Artinya tuan rumah dosanya diampuni karena dia memuliakan tamunya. Masuk ke kamar tidur, ada ajaran. Mau tidur ada doanya. Bagaimana caranya kita tidur? Miring ke kanan. Ada doa umum, ada doa khusus, Pak. Doa umum gimana ya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu anak kecil, orang tua baca itu. Tapi ada doa khusus buat orang tua, orang dewasa. Ya. Ya, bapak-bapak udah hafal itu ya. Nanti di dapur
ada ajaran Islam. Apa? Jangan makan kecuali yang halal. Maka ibu-ibunya tuh kalau nyuci beras kudu tanya dulu tuh berasnya. Ini beras halal atau haram? Kalau halal makan. Kalau haram jangan dimakan. Bisa saja ya, halal dari zatnya, ada juga apa? Halal dari cara kasabnya, cara usahanya. Bisa juga haram dari zatnya. Ya, misalnya berasnya bercampur najis, haram dimakan. Bisa juga haram dari maknawinya, berasnya halal tapi cara mencari uangnya yang haram. Ya, kalau halal saya makan, kalau haram tidak saya makan. Kenapa? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap barang makanan, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka tempat kembalinya. Ya, otomatis kalau makanannya diperoleh dari barang yang haram atau zatnya yang haram, cenderung melahirkan darah daging yang mengajak pada perbuatan maksiat, berat untuk ibadah. Jadi kalau ada orang kok berat benar ibadahnya, mungkin makanannya haram. Diajak maksiat gampang, giliran diajak ibadah berat. Bagaimana Islam mengajarkan kita masuk kamar mandi? Ada tata caranya. Sampai ke kamar mandi, masuk kaki kiri dengan baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sempurna ajaran Islam. Keluar kaki kanan, baca doa, Alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diri saya al-adza, penyakit-penyakit, wa afani, memberikan kesehatan kepada saya. Alhamdulillah. Semua ada ajarannya. Begitu juga ketika kita bertamu, ada ajarannya. Ad-duyuf kal mayyit. Tamu itu bagaikan mayit. Tamu harus ikut aturan tuan rumah. Suruh duduk sini, ayo duduk sini. Suruh makan, ayo makan. Nah, para jamaah sekalian semua, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita bisnis, ada ajarannya dalam Islam. Bagaimana kita berpolitik, ada ajarannya dalam Islam. Ya. Jangan kita jelek-jelekin orang lain. Silakan apa visi misi kita sampaikan, program-program kita sampaikan, tapi yang nggak boleh menjatuhkan orang lain. Ini dalam politik. Ya. Jadi semua ajaran Islam sudah sempurna. Ada Quran, ada hadis, bahkan ada ijma', ada qiyas. Sudah sempurna kita. Nah, oleh karenanya Allah perintahkan kita pegang ajaran agama kita, dan jangan sampai kita wafat kecuali dalam memeluk agama Islam. Nah, yang perlu kita ketahui apa itu Islam. Islam bisa dikatakan diambil dari kata aslama. Aslama yuslimu, pasrah pada Allah, pasrah dengan aturan-aturan Allah. Jadi orang Islam orang yang sudah pasrah kepada Allah, makanya manusianya disebut hamba, abdun. Ya, abdun itu bagaikan wayang dipegang di tangan dalang. Wayang nggak bisa bergerak, tapi dalang yang menggerakkan. Ya. Allah yang gerakkan kita. Pasrah kepada Allah dengan segala aturan-aturan Allah. Islam juga bisa diambil dari kata salima yaslam, selamat. Siapa yang selamat? Al-muslim man salimal muslimuna an lisanihi wa an yadihi.
Yang disebut orang muslim, orang lain selamat dari lisannya dan dari perbuatannya. Ya, nggak pernah nyakitin tetangga, nggak pernah nyakitin orang lain, nggak pernah nyusahin orang, nggak pernah keluar kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain. Itu muslim. Ya, jadi orang lain selamat dari lisannya dan dari perbuatannya, baru dikatakan orang itu muslim. Kalau orang suka nyakitin orang, suka nyakitin orang dengan perkataannya, kalau ngomong bikin sakit orang lain, ya. Kalau berbuat menyusahkan orang lain, curi, merampok, korupsi, nah, ini bukan muslim. Jadi yang disebut muslim, orang lain selamat. Muslim bisa juga diambil dari kata Islam, bisa diambil dari kata sulam. Sulam itu tangga. Ya, jadi orang nggak bisa tiba-tiba ada di atas. Ya, kayak kita belajar, dari belajar Iqra, belajar baca Quran, belajar tajwid, nggak bisa langsung tahu-tahu tiba-tiba ada jadi qori aja. Harus belajar dari awal, dari jilid 1, jilid 2, jilid 3. Jadi jangan pengen bim salabim habrakadabra, pengennya instan, tahu-tahu ada di atas. Akhirnya apa? Ya, menghalalkan segala cara, ya, baik dalam akidah maupun dalam perbuatan. Alhamdulillah. Ini Islam. Ya, kalau kita sudah sadari Islam itu apa, maka insya Allah ya, kita menjadi orang muslim yang sejati. Nah, jadi perintah Allah jangan sampai kita wafat dalam keadaan selain agama Islam, dalam keadaan selain Islam. Tapi dikatakan walaysa yaqdirul insan ala ayyumita nafsahu ala Islam. Sedangkan yang namanya kematian, yang namanya ajal, siapa sih yang tahu kapan ajal itu datang kepada kita, di mana tempatnya? Ya, ada orang tiba-tiba meninggal dunia, ya. Kam min sohihin la yamutu, ya. Kam min sohin yamutu bila illatin. Berapa banyak orang sehat-sehat aja tiba-tiba yamutu, meninggal bila illatin, tanpa penyakit. Kemarin dia masih ngobrol sama si Bu, kabarnya udah meninggal aja sih. Ya, udah datang ajalnya. Wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bisa aja orang sehat-sehat aja tiba-tiba meninggal. Wa kam min illatin, juga berapa banyak orang yang udah sakit bertahun-tahun. Ya, saya pernah ketemu tuh orang di rumah sakit. Maaf, kepalanya deh, tempurungnya udah dipindahkan ke perut, napas makan semua dari leher, dari tenggorokan. Saya tanya istrinya, udah 7 tahun koma, udah 7 tahun. Kam min illatin la yamutu mundzud dahar ila dahar. Berapa banyak orang sakit pengen mati nggak mati-mati, ya. Ada yang sehat-sehat saja tiba-tiba meninggal. Tadi bisa ngobrol sama saya, sholat bareng, tiba-tiba meninggal. Gak heran kita mah. Yang heran, tadi meninggal tiba-tiba sholat bareng sama kita, tuh baru heran. Jadi siapa orangnya yang bisa mematikan dirinya dalam keadaan Islam? Gak ada jaminan. Ada ustadz, ya, dakwah kemana-mana, auzubillah min dzalik, matinya di luar Islam. 2 bulan mau meninggal, keluar dari Islam. Sebaliknya ada orang non-Islam, non-Muslim, mau meninggal masuk Islam, gak lama meninggal.
Ya, nggak ada orang yang bisa memastikan dirinya mati dalam keadaan Islam. Tapi ada perintah Allah, wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun. Nah, terus bagaimana ini? Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan supaya kita dapat mati dalam keadaan Islam. Bagaimana jalannya? Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaih. Kalau kita pegang ajaran-ajaran Islam, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhkan, berarti kita ingin wafatnya dalam keadaan Islam. Sebab orang mati tergantung bagaimana kebiasaan hidup. Kalau kebiasaan hidupnya alhamdulillah, jalankan perintah Allah, sholat gak pernah ditinggal, Al-Quran sering dibaca, zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pokoknya gak pernah kelihatan berbuat yang maksiat, insya Allah mati dalam keadaan Islam. Matinya insya Allah lagi sholat, lagi hadir pengajian. Saya punya guru, muridnya itu lagi ngaji meninggal. Ya, lagi ngaji begini nih, nyender aja. Ya maaf nih, bukan ingkung yang nyender. Dikira lagi tidur gitu. Kirain lagi tidur. Udah selesai pengajian kok dia masih nunduk aja pada. Contohnya pas disenggol udah nggak ada nafasnya. Masya Allah. Bagus nggak? Bagus nggak kira-kira Pak? Mantap ya. Mau begitu Pak? Jangan sekarang dulu kata Ustaz ya. Lain kali dah. Nah, ada juga orang lagi berbuat maksiat, maaf lagi main judi, mampus lo, mati beneran deh. Ada apa? Emang udah kebiasaannya begitu, kebiasaannya banting kartu, matinya lagi banting kartu. Jadi orang wafatnya seseorang bagaimana kebiasaan waktu hidupnya. Ada ustadz lagi khutbah meninggal, ada ustazah lagi baca yasin meninggal, ada banyak ya. Tergantung kebiasaan hidupnya. Wa yuhibbuhu wa yatamanna, dia ingin, punya harapan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ada harapan, ada doa ya. Itu suatu suatu cita-cita yang amat mulia. Ini jarang kepikiran begitu ya, jarang dipikirin sama kita. Bagaimana kita berharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ada satu permintaan kepada Allah. Jangan permintaannya urusan dunia aja. Ya, supaya bisnisnya gol, supaya pangkatnya naik, usahanya lancar. Gak pernah mikirin bagaimana supaya wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Ya karena kita nggak tahu kan, tiba-tiba ada juga yang udah tua baru meninggal, tapi nggak sedikit masih muda meninggal. Nah, umur di tangan Allah Subhanahu. Ada yang baru lahir meninggal, ya ada. Ya. Wa ya'zimu alaihi wa yakrahul maut ala ghairihi minal adyan. Dan dia sangat tidak suka, ya,
sangat benci. Jangan sampai dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi dia sangat membenci, gak suka. Ya Allah, kalau melihat ada orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dia berlindung kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Ya. Semoga Allah jauhkan saya dari wafat su'ul khatimah. Kemudian kalau dia melihat ada orang wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, dia selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya meninggali begitu tuh, meninggal lagi ibadah, ya Allah, bagus benar, ya. Meninggalnya lagi baca Quran, Masya Allah. Di Solo Pak ada satu ulama, itu lagi sholat Jumat, sebelum dia masuk ke pengimaman, ya, jadi imam, dia panggil salah satu ustadz di situ, kamu di belakang saya. Gak biasanya dia memerintahkan ustadz itu untuk di belakang dia. Ya. Begitu sholat berjalan sampai sujud terakhir, lama benar ini sujudnya. Nah, si ustadz baru sadar kenapa dia dipanggil untuk berada di belakang imam. Oh, dia baru sadar. Langsung dia teruskan jadi imam, ya, dibadalin, dilanjutkan. Allahu Akbar, tahiyat akhir. Itu imam masih sujud aja Pak, sampai assalamualaikum imam masih sujud. Ya, Ustadz sudah sadar, oh berarti imam ini udah nggak ada. Begitu disenggol langsung jatuh, nafas sudah nggak ada. Jadi kalau orang sujudnya benar itu nggak bakal jatuh, nggak bakal jatuh walaupun napasnya udah nggak ada, kecuali disenggol. Meninggal lagi sholat Jumat. Coba sebaik-baik sholat Jumat, paling afdol sholat Jumat. Dan sebaik-baik keadaan seseorang yaitu saat dia sujud. Paling dekatnya hamba kepada Allah saat sujud. Luar biasa. Itu kalau Bapak kenal Habib Syekh, nah itu ayahnya. Ya, ayah beliau tuh wafatnya lagi sholat Jumat. Jadi kalau kita ingin mati dalam keadaan memeluk agama Islam, satu, jalankan perintah Allah, kedua, jauhi larangan Allah, ketiga, punya harapan, punya keinginan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak berdoa supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan benci jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati nggak bawa iman, nggak bawa Islam. Wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu was-shalihin min ibadihi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati para nabi dan orang-orang soleh daripada hamba-hambanya, sebagaimana Allah menyifati Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan doa daripada Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Apa doa beliau? Beliau berdoa di dalam Al-Quran, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau adalah yang mengatur aku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis shalihin. Ini doa Nabi Yusuf, Nabi Rasul yang dekat sama Allah, masih berdoa supaya matinya dalam keadaan Islam. Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis shalihin, dan pertemukan aku nanti di akhirat dengan orang-orang yang soleh. Begitu juga para tukang sihir, penyihir-penyihirnya Firaun yang beriman kepada Nabi Musa. Ketika sihir mereka kalah
dengan mukjizat Nabi Musa. Akhirnya mereka masuk Islam. Dan mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Itu doa para penyihir Firaun. Ya. Rabbana afrigh alaina, ketika diancam oleh Firaun. Ya, Firaun mengancam, kalian akan kami salib di pohon-pohon korma. Ya. Kalau kalian beriman dengan Tuhannya Musa, maka para penyihir yang sudah masuk Islam ini berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran dalam menghadapi ancaman Firaun. Wa tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Begitu juga Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim, annahu awsa banihi, bahwasanya Nabi Ibrahim pernah berwasiat kepada putra-putranya. Begitu juga Nabi Yakub pernah berwasiat kepada seluruh anak-anaknya agar mereka minta kepada Allah mati dalam keadaan Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan wasiat Nabi Ibrahim dan wasiat Nabi Yakub di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 103. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan telah berwasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub agar anak-anaknya wafat dalam memeluk Islam. Mereka mengatakan, ya bunayya innallaha astafa lakumud dina, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagi kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam, menyembah hanya kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat seorang nabi, seorang rasul kepada putra-putranya agar mereka memegang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita ya, untuk terus mempelajari ajaran-ajaran Islam, baik tauhidnya, cara ibadahnya, akhlak, budi pekertinya, ya, yang disebut ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan kita amalkan ya, sehingga kita memeluk agama Islam dengan sebenar-benarnya dan tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan Islam ya, sehingga kita diakhiri hayat kita dengan husnul khotimah. Mungkin ini yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, silakan. Yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim.